Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Subedria SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah analisa laporan keuangan. Dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Langsung saja di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang the statement of cash flow, earning and accrual accounting. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri Reza Nur Hafifah sebagai moderator dan pemateri pertama. Yang kedua ada Dian Rahmawijayanti sebagai pemateri kedua. Yang ketiga ada Leona Violita Saputri sebagai pemateri ketiga. Dan yang keempat ada Hilda Almasania sebagai pemateri keempat. Langsung saja materi pertama akan saya bacakan sendiri, yaitu cash flow statement atau laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan. Pada pembahasan penyajian arus kas akan diulas format dan prinsip-prinsip pelaporan arus kas. Sedangkan pada pembahasan laporan arus kas akan dijelaskan sumber informasi yang digunakan dan langkah-langkah penyusunan laporan. Tujuan cash flow atau arus kas. Yang pertama, menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi. Yang kedua, selain bermanfaat bagi perusahaan, laporan arus kas juga memiliki manfaat untuk investor, kreditor, dan lain-lain. Cash flow, earning, and accrual accounting. Cash flow atau arus kas. Arus kas adalah sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Arus kas dalam keuangan bisnis dan keluarga memiliki sedikit perbedaan. Jika keuangan keluarga, arus kas yang dimaksud adalah cash basic. Sedangkan dalam keuangan bisnis terdapat cash basis dan accrual basis. Laporan arus kas biaya meliputi kas yang diterima. Langsung saja, e-learning merupakan konsep akuntansi yang diciptakan oleh konvensi akuntansi. Pertanyaan-pertanyaan atau misalnya pertanyaan standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Iklan Akuntan Indonesia diatur laba yang diterbitkan oleh Bapepam. Sedangkan close fall merupakan konsep yang didasarkan pada saat penerimaan dan pengeluaran kas. Selain itu, meningkatkan jumlah uang yang dimiliki banyak perusahaan telah beban perusahaan dengan laporan keuangan berupa ini telah mendorong terjadinya pergerakan menuju ke basis kas dengan alasan sebagai berikut. 1. Para investor dan analisis menemukan bahwa akuntansi basis accrual menjadi semakin jauh dari arah kas perusahaan sebagai akibat banyak digunakan alat-alat alokasi yang apirit oleh para akuntan. 2. Laporan keuangan tidak mengakui pengaruh inflasi sehingga banyak pilih mencari standar yang lebih konservatif untuk menilai keberhasilan atau kegagalan operasi perusahaan. Konsep modal kerja tidak mampu memberikan informasi mengenai likuidasi dan evaluasi keuangan perusahaan. Sekian dan terima kasih. Akuntansi akrual atau accrual accounting adalah metode akuntansi yang digunakan perusahaan dengan mana mengakui pendapatan saat diperoleh dan mencatat pengeluaran saat terjadi, terlepas dari waktu uang tunai berpindah. Dengan kata lain, suatu perusahaan dapat mengakui pendapatan dan pengeluaran meskipun belum menerima atau membayar uang. Selanjutnya, perhitungan free cash flow atau arus kas bebas. Rumusnya, arus kas dari aktiva operasi dikurangi pembelanjaan modal.
Data yang diperlukan untuk menghitung arus kas bebas bisa didapat dari laporan keuangan perusahaan. Laporan yang diperlukan, laporan arus kas ada 3, yaitu operasi, informasi, dan pendanaan untuk menghitung arus kas bebas. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih untuk perhatian teman-teman semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.